Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih yang dirahmati Allah di Masjid Kristal Khadijah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberi kesempatan anugerah sehat, kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, dan segala hal yang sifatnya wajib kita tunaikan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya wajib kita jalankan, sholat wajibnya kita jalankan, hormat kepada orang tua kita jalankan, termasuk baru saja kita menunaikan kewajiban, maka semua itu insya Allah tercatat amal soleh yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya makhluk yang diutus oleh Allah untuk kita ikuti segala perbuatannya, segala ucapannya, segala sikapnya, yang kita sebagai umatnya kalau mengikuti beliau maka yang kita ikuti itu pasti benar dan ada pahalanya. Kita tidak mengikuti yang lain karena hanya Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Dan dengan hujah itu pula kelak nanti di akhirat, di hari akhir, kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon izin meminta waktunya kurang lebih maksimal 15 menit adik-adik teman-teman semuanya, sebelum nanti kita dilanjutkan dengan sholat tarawih diimami oleh Al-Mukarram Ustadz Sambu. Bapak Ibu, kita sekarang sudah di ujung Ramadan, dan sebagian besar dari kita didorong oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghabiskan waktu-waktu di sisa terakhir ini untuk banyak beribadah. Syukur-syukur kita ini di penghujung Ramadan untuk memperbanyak iktikaf, berdiam diri di masjid dengan mengingat Allah. Keluarga dibangunkan untuk diajak iktikaf, malam-malamnya diperpanjang dengan mengurangi tidur dan mencukupkan makan saja, sehingga khusyuk hikmat hanya meningkatkan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan koneksi kita kepada Allah itu bisa dikatakan seperti halnya kalau adik-adik teman-teman itu main wifi, main sosmed, main game, perlu internet, ya kan? Dan koneksi itu seperti sinyal itu. Walaupun pulsanya banyak, paket datanya banyak, tapi kalau nggak ada sinyal bisa nyambung nggak? Nggak bisa. Itulah seperti halnya analogi koneksi kita kepada Allah. Kalau kita sudah diberi harta banyak, diberi fasilitas, masya Allah, masjid yang semewah ini, ya sebagus ini, tapi kalau kita tidak membangunnya untuk koneksi kita dengan Allah, membangun kedekatan dengan Allah di hari-hari terakhir Ramadan ini, maka segala hal fasilitas itu lantas menjadi sia-sia, naudzubillahi min dzalik. Nah, di hari akhir Ramadan ini Ibu Bapak, kita memang banyak ibadah, tapi di kesempatan yang pendek ini saya ingin mengajak usikum wa nafsi bitaqwallah, terutama kepada diri saya sendiri, bahwa jangan lupa sementara kita ini berlimpah fasilitas, sementara kita ini bisa menjalani bulan Ramadan dengan insya Allah sebaik-baiknya di sini, banyak saudara kita itu sekarang di Gaza, ya, itu sudah puasa sejak 6 bulan yang lalu dan belum buka sampai dengan sekarang. Mereka sekarang menjadi bagian dari masyarakat dunia yang paling menyedihkan keadaannya, karena makan saja susah, bahkan harus nyemplung ke laut untuk mengambil makanan yang didrop dari langit-langit, ya, oleh pesawat-pesawat, menyabung nyawa untuk bisa mendapatkan makanan itu. Minum saja itu dari pinggiran-pinggiran air laut, dan air laut tahu kalau kita minum itu asin, dan asin garamnya yang masuk ke dalam tubuh itu hanya akan membuat semakin haus, tidak memuaskan. Dan kita juga harus ingat, mereka adalah saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza atau Palestina, yang kondisinya sekarang ini jauh dari kebaikan-kebaikan yang kita nikmati di sini. Sementara kita sudah berbuat apa?
bisa dibilang mungkin sudah banyak yang kita lakukan selain doa dan bantuan. Tetapi sekuat-kuatnya umat Islam yang ada di negara ini, itu rasa-rasanya tetap terhalang, tidak bisa memberikan bantuan langsung untuk terbebas dari penjajahan para Zionis di Palestina tersebut. Apa yang membuat terhalangnya umat Islam sedunia yang jumlahnya sekitar 2 miliar ini tidak bisa membantu membebaskan Palestina dari keterjajahan Zionis itu? Salah satu faktor benteng yang menghalangi itu yang disebut dengan nasionalisme. Fitrahnya seorang Islam, seorang Muslim yang beriman itu adalah sebagai saudara sedunia. Ikatan kita dengan ikatan saudara Muslim kita di Rohingya, di Kashmir, di Pakistan, sampai di Palestina maupun di belahan dunia yang lain, itu adalah ikatan yang tidak bisa tergoyahkan sampai hari kiamat nanti. Seharusnya adalah ikatan akidah Islam, bukan ikatan kenegaraan. Kalau kita kunci terus-menerus pemahaman bahwa kita menuhankan atau memberhalakan pemahaman yang namanya nasionalisme, maka seberapapun tragis sedihnya umat Islam saudara kita di dunia lain, kita tidak akan bisa membantunya. Bayangkan negara seperti Ukraina saja yang diserbu oleh Rusia, yang membantu itu Uni Eropa, Amerika, NATO, membantu persenjataan, tidak hanya doa. Mungkin malah mereka tidak berdoa, tapi membantu dengan persenjataan, dengan alat bantuan militer, bahkan membantu tentara-tentara atau paramiliter dikirim ke sana, diseragami tentara Ukraina. Mereka membantu, punya solidaritas yang luar biasa. Padahal akidahnya Islam bukan akidah Islam. Sementara kita yang berakidah Islam melihat saudara kita sendiri dibantai habis-habisan oleh Zionis semacam itu, apa yang kita lakukan? Berdoa. Berdoa bagus, pasti ada pahalanya. Tetapi jika kita hanya terkunci dengan pemahaman negara, kenegaraan bangsa atau nation state semacam itu, apakah kita akan bisa terbebas saudara-saudara kita di Palestina dari penjajahan Zionis? Sangat berat. Maka dari itu saudaraku, di bulan Ramadan ini kita mari tidak hanya mereview ibadah kita. Kita tidak hanya memperbaiki ritual-ritual ibadah kita, tapi kita juga harus punya komitmen, azam, tekad yang kuat untuk merevisi pemahaman kita tentang nasib umat Islam di dunia ini. Jangan sampai kita merasa ibadahnya sudah bagus, tapi kita ternyata punya pemahaman akidah yang salah, bahwa kita memberhalakan pemahaman yang namanya nasionalisme. Itu justru yang mengekang kita. Allah padahal sudah memfirmankan pada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang mukmin di dunia ini itu bersaudara. Tidak diikat oleh ikatan negara, ikatan wilayah, ikatan etnis, ikatan identitas yang lain. Enggak. Kita ini diikat karena batas-batas wilayah, melampaui batas-batas ras, etnis dan yang lainnya. Dan kita juga jangan gampang tergelincir dengan pemahaman yang namanya nasionalisme, karena pemikiran ini adalah pemikiran bagian dari sosial politik yang mengatakan kalau nasionalisme itu seperti ibaratnya masyarakat yang imajiner. Sehingga kalau nasionalisme itu harus sebagai masyarakat yang imajiner, memang ini sangat-sangat imajiner. Sehingga semua orang itu bisa mengimajinasikan apapun. Maka dari itu kita harus mereview pemahaman ini Bapak Ibu semuanya, bahwa kita berbangsa itu dasarnya adalah akidah Islam, dan itu sudah difirmankan oleh Allah. Nabi mengatakan kepada kita, umat Islam sedunia ini itu ibaratnya satu tubuh. Tidak bisa kalau yang kepala sendiri, yang tangan sendiri, kaki sendiri, berdiri sendiri, nggak bisa. Itu namanya bukan tubuh. Kita tidak termutilasi semacam itu. Umat Islam itu satu tubuh. Yang senang satu bagian, yang lain ikut merasakan senang. Yang sakit satu bagian, yang lain pun juga ikut merasakan sakit. Dan itu fitrah kita. Maka dari itu Ibu Bapak, untuk mengakhiri ceramah ini,
saya ingin mengajak kepada kita semua sekali lagi bahwa mari, jika di bulan Ramadan ini adalah momen di mana kita didorong untuk mencintai Al-Quran, maka apa yang terfirmankan oleh Allah di Al-Quran ini ya kita jalankan, kita amalkan. Karena Al-Quran ini baru menjadi mukjizat kalau kita amalkan. Al-Quran ini baru merubah dunia kalau kita amalkan. Al-Quran ini baru merubah kehidupan kita ya kalau kita amalkan. Tidak cukup dihafalkan, tidak cukup kemudian diajarkan, tapi juga diamalkan. Karena begitulah esensinya Islam. Islam itu selalu akan membawa perubahan. Nah, demikian Bapak Ibu, ini waktunya memang tidak pendek, tetapi ini sebagai sebuah pemantik bahwa jangan lupa ya, ibadah harus kenceng, tapi pemahaman Islam kita juga harus tepat. Dan insya Allah Ramadan ini menjadi momentum yang tepat untuk mereview pemahaman-pemahaman yang mungkin selama ini sudah salah kaprah, dan kita kembali pada fitrah kita sebagai umat Islam, satu tubuh dan betul Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, seluruh dunia ini. Tidak hanya berlaku pada Indonesia saja, tidak berlaku hanya Timur Tengah saja, tetapi seluruh dunia. Dan itu artinya keadaan dunia ini sedang tidak pada hal yang demikian. Justru inilah menjadi agenda umat Islam sedunia, termasuk kita yang ada di sini, untuk mewujudkan, mengamalkan perintah-perintah Allah, firman Allah, bahwa kita semua ini bersaudara, dan kelak di akhir zaman ini Islam tegak dengan ikatan akidah Islam yang kuat, yang itu adalah menuntut, mendorong kita untuk punya kontribusi di dalamnya. Kelak insya Allah ini akan berubah, akan tegak, maka kita semua teralirkan pahala yang luar biasa, menjadi hujah kita untuk menghadap Allah di hari akhir nanti. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semua yang benar baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.